Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul Metode Iqra untuk mata kuliah Metodologi Pembelajaran Al-Quran Hadis. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Arzakiyah, Linda Wirdasari, dan saya sendiri Cindy Fatimah. Materi yang akan kami paparkan diantaranya yang pertama ada pengertian metode Iqra, lalu sejarah metode Iqra, kemudian penerapan metode Iqra, dan yang terakhir adalah kekurangan dan kelebihan metode Iqra. Yang pertama ada pengertian metode Iqra. Nah, metode Iqra adalah suatu metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca Al-Quran. Nah, adapun buku panduan Iqra ini terdiri dari 6 jilid, dimulai dari tingkat yang sederhana, yaitu mengenalkan huruf hijaiyah mulai dari alif, ba, ta, kemudian lanjut pada tahap demi tahap sampai pada tingkatan yang sempurna, yaitu membaca Al-Quran dengan sempurna. Nah, metode Iqra ini dalam prakteknya itu tidak membutuhkan alat yang bermacam-macam, karena ditekankan pada bacaannya, yaitu membaca huruf Al-Quran dengan fasih. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk pengajaran dengan metode Iqra. Bentuk-bentuk pengajaran dengan metode Iqra yaitu ada 7. Yang pertama TK Al-Quran, yang kedua TPA Al-Quran, yang ketiga digunakan pada pengajian anak-anak di masjid atau musola, yang keempat menjadi materi dalam kursus baca tulis Al-Quran, yang kelima menjadi program ekstrakurikuler sekolah, yang keenam digunakan di majelis-majelis taklim, yang ketujuh yaitu prinsip dan sistematika metode Iqra. Nah, adapun prinsip-prinsip metode Iqra yaitu yang pertama tarikot ashautiyah, yaitu penguasaan atau pengenalan bunyi. Yang kedua ada tarikot at-tadrij, pengenalan dari yang mudah pada yang sulit. Yang ketiga ada tarikot biryadotil atfal, pengenalan melalui latihan-latihan di mana lebih menekankan pada anak didik untuk aktif. Yang keempat ada at-tawasuk fi maqasid lafil alat. Alat adalah pengajaran berorientasi pada tujuan, bukan pada alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan itu. Yakni anak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid yang ada. Yang kelima adalah tarikot bimurad al-istidadi watabik, adalah pengajaran yang harus memperhatikan kesiapan, kematangan, potensi-potensi, dan watak anak didik. Kemudian sejarah metode Iqra sendiri, yaitu sebelum populernya buku Iqra, sebagian besar pelajaran membaca Al-Quran dilakukan dengan metode yang disebut metode tradisional atau metode Baghdadi. Metode ini menggunakan buku teks yang disebut kaidah Baghdiyah ma'ajuz amma dan menggunakan teknik mengeja setiap huruf dan harokat. Buku Iqra beserta metodenya berasal dari Ashad Humam, seorang ulama dan pedagang dari Yogyakarta, dan dikembangkan oleh tim bernama Tim Tadarus AMM yang juga berasal dari Yogyakarta. Buku Iqra pertama diterbitkan pada awal 90-an, kemudian pada 92 buku Iqra telah dijual di seluruh Indonesia. Menyebarnya buku ini terjadi seiring munculnya sistem sekolah agama baru yang disebut Taman Pendidikan Al-Quran. Selanjutnya penerapan metode Iqra. Dalam penerapan metode Iqra ini menerapkan teori behavioristik yang dimana artinya merupakan sebuah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman yang terbagi menjadi 4. Yang pertama molekular, yang berarti cenderung membagi-bagi suatu keseluruhan menjadi satuan-satuan kecil. Yang kedua environmental. Dalam hal ini murid meniru dan membiasakan diri dengan membaca di bawah bimbingan guru. Yang ketiga mekanistik, yaitu pemberian contoh kepada murid dilanjutkan dengan latihan yang berulang. Yang terakhir, yang keempat, transfer belajar, yaitu dalam pembelajaran Iqra para murid akan mengetahui dan menyamakan pelajarannya. Selanjutnya ada kelebihan metode Iqra. Yang pertama ada praktis, variatif, komunikatif, fleksibel, asistensi, baca langsung atau tanpa dieja. CBSA yaitu cara belajar siswa aktif. Yang terakhir privat atau klaksikal. Adapun kekurangan dari metode Iqra ini, yang pertama tak ada media belajar, yang kedua tak dianjurkan menggunakan irama murotal,
Yang ketiga, bacaan-bacaan tajwid tak dikenakan sejak dini. Nah, demikianlah presentasi yang kami paparkan mengenai metode Iqra. Semoga dapat dipahami. Terima kasih sudah menyimak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.